Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wahidah Fajar Ardiani dengan NIM 333723048, jurusan Informatika kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa C++, kemudian fungsi, string, dan juga array pada bahasa C++. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa itu bahasa C++? Jadi, bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C pada awal tahun 1980-an oleh Bjarne Stroustrup di Bell Labs. C++ dirancang sebagai perluasan atau evolusi dari bahasa C dengan penambahan fitur-fitur yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Bahasa ini memiliki fitur-fitur tambahan seperti kelas, objek, pewarisan, dan polimorfisme yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks dan terstruktur. Oke, selanjutnya, apa itu fungsi? Dalam pemrograman, fungsi atau prosedur sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Bayangkan saja kalau program kita tambah besar dan kompleks. Kalau semua kodenya ditulis dalam fungsi main, maka kita akan kesulitan untuk membacanya. Karena itu, kita harus menggunakan fungsi. Nah, fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali, baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C++, karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Nah, selanjutnya, fungsi ini biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu, kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Ada dua contoh kode void dan juga in main. Perbedaannya apa sih? Kalau void nih kita membuat dulu nih fungsi voidnya. Fungsi voidnya hello selamat datang. Kemudian nanti void ini akan dipanggil di in main. Maka akan muncul hello selamat datang ini. Nanti kita coba ya kodenya. Kemudian yang in main ini kita langsung menampilkan pesan hello world ini melalui cout-nya ini. Mari kita coba kodenya. Oke, sekarang kita coba compile yang void. Ini akan muncul hello selamat datang. Selanjutnya kita coba yang in main. Akan muncul hello world. Oke, selanjutnya fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah salah satu teknik pemrograman yang cukup penting di mana dalam beberapa kasus menggunakan fungsi rekursif akan jauh lebih mudah. Selain itu, proses yang berjalan akan jauh lebih cepat dan efisien. Hanya saja, akan membutuhkan space memory yang cukup banyak karena proses iterasi dari bagian fungsi tersebut akan dipanggil secara terus-menerus, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar jika dibandingkan dengan proses lainnya. Nah, bahasa pemrograman C++ ini mendukung penggunaan rekursif. Penerapan fungsi ini juga cukup banyak yang paling sering misalnya untuk mencari nilai pangkat. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana contoh penerapan fungsi rekursif pada C++. Nah, di sebelah sini udah ada kodenya. Seperti ini, nanti kita coba compile ya. Kode fungsi rekursif tadi, kita coba run. Menghitung nilai faktorial dengan rekursif. Kita masukkan nilai, misalnya kita mau ngitung 3 faktorial. Hasilnya adalah 6. Oke, selanjutnya fungsi prototype. Dalam bahasa pemrograman C++, prototype adalah deklarasi awal dari suatu fungsi sebelum fungsi tersebut diimplementasikan. Fungsi prototype memberikan informasi kepada compiler tentang tipe data yang akan dikembalikan oleh fungsi, nama fungsi, dan tipe data dari parameter-parameter yang akan diterima oleh fungsi. Dengan menggunakan prototype, kita dapat memisahkan deklarasi fungsi dari implementasinya. Jadi, kita declare dulu apa yang mau diinput di sini, kemudian rumusnya nanti ada di bawah. Oke, coba kita compile kodenya ya. Oke, jadi ini fungsi prototype, kodenya.
Di bawah sini rumusnya, di atas ini kita deklarasiin tambah dan kurang. Kemudian di sini kita udah masukin X-nya 5 dan Y-nya 3. Kita cobaran ya. Nah, hasil penjumlahannya 8, hasil pengurangannya 2. 5 tambah 3, 8, 5 kurang 3, 2. Oke, sekarang kita masuk ke string. Pada bahasa C++, tipe data string dibuat menggunakan keyword string. Selain itu, teks string ini harus berada di dalam tanda kutip 2. String adalah tipe data yang menampung kumpulan karakter, seperti aku, kamu, meja, kursi, seperti itu. Jadi, perbedaannya dengan tipe data char adalah kalau char hanya bisa menampung satu huruf. String ini bisa menampung satu kata. Nah, di sini ada contoh kodenya, mari kita coba compile. Oke, kita coba run kode yang string ini. Akan muncul hello world. Nah, selanjutnya kita masuk ke array. Array itu apa sih? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan yang terindeks. Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks. Hal itulah yang memungkinkan pengguna dengan mudah mengelola dan memanipulasi sejumlah besar data dengan cara efisien. Dalam C++, array adalah tipe data yang terdiri dari elemen-elemen yang memiliki tipe data yang sama dan diberi nama tertentu. Setiap elemen diidentifikasi oleh indeksnya yang dimulai dari 0. Nah, C++ ini mendukung array satu dimensi dan multidimensi. Array juga bisa berupa array statis, ukuran tetap, atau array dinamis, ukuran yang ditentukan selama runtime. Nah, di sini saya akan menjelaskan array satu dimensi terlebih dahulu. Array satu dimensi adalah array yang berisi dari subscript array saja, sehingga pada setiap elemen tersebut dapat diakses lewat indeks yang ada di dalamnya. Nah, contohnya kayak gini ya kodenya. Jadi kalau satu dimensi ininya cuma satu. Mari kita coba compile ya. Oke, kita coba run yang array satu dimensi ini. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Oke, selanjutnya ada array dua dimensi. Array dua dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius itu merupakan diagram yang biasa kita pakai untuk membuat grafik. Di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sebuah titik dalam diagram Cartesius ini harus disebut secara berpasangan, seperti 2,3 atau min 3,1. Nah, di sini ada contoh kodenya untuk array dua dimensi. Jadi di sini ada 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Jadi bedanya sama yang array satu dimensi tadi, di sini array satu dimensi cuma satu, kalau array dua dimensi dia ada dua ya. Oke, mari kita coba compile kodenya. Kita coba run yang array dua dimensi. Nah, akan muncul seperti ini. Array tiga dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan tiga buah angka. Sama nih analoginya yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius tiga dimensi. Diagram Cartesius merupakan diagram yang biasa kita pakai untuk membuat grafik. Untuk versi tiga dimensi, terdiri dari sumbu X, Y, dan sumbu Z. Nah, sebuah titik dalam diagram Cartesius tiga dimensi ini harus disebut secara berpasangan, seperti 2,3,4 atau min 3,1,0. Nah, di sini ada contoh kodenya. Yang tadi array 1 dan 2 dimensi ada 1 dan ada 2. Nah, berarti array 3 dimensi di sini ada 3. Seperti ini ya. Oke, mari kita coba compile kodenya. Nah, kita coba run yang array 3 dimensi ini, cout-nya elemen di ini satu-satu. Akan muncul seperti ini. Nah, ini ada satu lagi contoh array 3 dimensi, kodenya seperti ini. Jadi bedanya di cout-nya di sini. Tadi sebelumnya cout-nya kita satu-satu elemen
Seperti ini, kalau yang satunya dia pakai for in, permisalan I dan J, dan juga K. Oke, kita coba run. Menghasilkan seperti ini. Oke, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Segitu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan ilmunya bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.